Dari kejauhan nampaklah tembok Tartarus, dan 3 jomblo tersesat itu bergegas menuju ke sana. Sementara itu di depan tembok Tartarus, Dewa Zeus dan Dewa Hades melakukan pembicaraan yang sangat intens. Dewa Zeus mengajak Hades agar segera bertobat sebelum semuanya terlambat, sebelum Kronos terlepas dan sebelum dunia hancur. Menguping pembicaraan itu, Dewa Ares menjadi marah dan menyerang Hades. Pertarungan sesama dewa pun terjadi dan mereka berdua terperosok ke dalam jurang. Pada saat yang hampir bersamaan, muncullah dari tempat yang sempit Perseus, Agenor, dan Ratu Andromeda untuk menyelamatkan Dewa Zeus. Pada saat Perseus menghancurkan rantai yang mengikat tangan Dewa Zeus, muncullah Dewa Ares dan langsung menyerang mereka. Begitu perkasanya Dewa Ares hingga ketiganya hampir terkapar. Saat-saat kritis itulah datang bantuan dari Dewa Hades. Rupanya bantuan itu tidak ada artinya bagi keperkasaan Dewa Ares, hingga pada saatnya Dewa Zeus terkena tombak yang dilemparkan oleh Ares, dan digunakanlah sisa-sisa tenaga yang dimiliki Zeus dan lainnya bisa menghindar dari amukan Ares. Terluka parah, dibawalah Dewa Zeus ke kamp peperangan karena dirasa tempat itu yang paling aman. Dengan perasaan yang berkecamuk di dalam dada, Perseus melakukan permohonan kepada Dewa Ares agar menemuinya di kuil para dewa. Perseus ingin membuktikan apakah dirinya ataukah Dewa Ares yang benar, karena keduanya merasa benar menurut versinya masing-masing. Dan sebenarnya bagi Perseus ini adalah strategi dia untuk merebut satu bagian tombak Trium yang kini masih dikuasai oleh Dewa Ares. Ketika Perseus menuju kuil para dewa, sebuah gunung tidak kembar meletus. Dari situlah tempat Kronos bangkit beserta monster-monster ajudannya, dan dengan beringasnya monster itu melibas pasukan Yunani yang ada di depannya. Di dalam kuil para dewa, Perseus terkejut melihat anaknya telah disandra oleh Ares. Perseus berseru kepada Ares agar jangan melibatkan anaknya. Jika ingin melampiaskan amarah, cukup kepada dirinya saja. Ketika semua pasukan sibuk menghalau serangan para monster, dengan perasaan menyesal Dewa Hades menemui Dewa Zeus di dalam tendanya. Dewa Hades menyadari bahwa akan datang bencana besar yang ditimbulkan akibat ulahnya. Dengan berbagi sisa-sisa kesaktian yang dimilikinya, mereka bahu-membahu melawan serangan monster yang kian mengganas. Sementara itu di kuil para dewa, dengan kecerdikannya Perseus berhasil mengalahkan dewa perang Ares. Ares pun binasa. Maka dirangkailah Trisula milik Poseidon, garpu milik Hades, dan senjata petir milik Zeus menjadi tombak Trium, tombak dengan kekuatan luar biasa. Saat Kronos benar-benar muncul ke permukaan dan menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya, dan Zeus serta Hades tidak mampu lagi menandingi kekuatan Kronos, saat itulah Perseus datang dengan menunggangi kuda Pegasus. Dengan tombak Trium yang digenggamnya, Perseus berhasil memasuki tenggorokan Kronos. Dihujamkanlah tombak itu ke tempat vital Kronos hingga Kronos hancur menjadi gumpalan asap dan debu.
Pertempuran umat manusia dan para monster pun berakhir. Betapa kuat dan hebatnya para monster, tetap saja manusia lebih unggul karena manusia punya hati dan kasih sayang. Dan mungkin karena itulah kenapa Perseus lebih memilih menjadi manusia biasa daripada harus hidup menjadi dewa penguasa seperti ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Dan entah mengapa para jomblo saling bertemu mengungkapkan hatinya satu sama lain. Film pun berakhir.